Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak Ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Ustazah doakan ya, semoga anak-anak Ustazah yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh ya, sebelum membuka video ini, apakah anak-anak Ustazah sudah berdoa? Alhamdulillah jika sudah berdoa. Karena dengan berdoa, kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan dalam segala pembelajaran pada hari ini. Oh iya, anak-anak Ustazah baru saja melaksanakan penilaian tengah semester kan? Nah, gimana nih? Untuk PTS matematikanya susah? Alhamdulillah kalau ada yang bilang mudah ya. Nah, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan, Ustazah akan membahas beberapa soal pada penilaian tengah semester pembelajaran daring matematika kelas 4 kemarin. Disimak sampai habis ya. Nah, di sini Ustazah akan membahas untuk bagian pertama dulu, yaitu pilihan gandanya. Perhatikan soal nomor 1. Ada gambar persegi panjang. Di dalamnya ada persegi 6 buah dan ada yang berwarna. Yang ditanyakan dalam soal nomor 1 ini adalah bentuk pecahan dari gambar berikut adalah ada pilihan yang A 1/3, B-nya 2/4, C 3/6, dan D 4/8. Nah, dari gambar yang tadi kita tulis dulu nih diketahuinya. Jumlah kotak yang berwarna hijau ada 3 buah. Terus jumlah seluruh kotaknya ada 6 buah. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah bentuk pecahan dari gambar. Nah, untuk menyelesaikannya, bentuk pecahan itu sama dengan jumlah kotak yang berwarna per atau dibagi jumlah dari seluruh kotaknya. Maka hasilnya jumlah kotak yang berwarna adalah 3, jumlah seluruh kotak adalah 6. Jadi, bentuk pecahan dari gambar adalah 3/6. Jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah pecahan 3/8 itu senilai dengan pilihan yang A 6/3/2, yang B 9/12, yang C 12/16, dan yang D 12/32. Nah, kemarin anak-anak Ustazah jawabnya apa? Mari kita cek sama-sama. Kita ketahui dulu bahwa bentuk pecahan di soal adalah 3/8. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah bentuk pecahan senilainya. Untuk menyelesaikan atau mencari pecahan senilai, ada 2 cara kan kemarin. Yang pertama bisa kita kali dan yang kedua bisa dengan menggunakan pembagian. Di sini Ustazah menggunakan cara yang dikali. Jadi yang pertama nih, 3/8 Ustazah kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 6/16. Karena di pilihannya tidak ada, kita kalikan lagi dengan 3. 3/8 Ustazah kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 9/24. Karena jawabannya tidak ada lagi, kita kalikan lagi dengan 4. 3/8 sama-sama kita kalikan 4, maka hasilnya adalah 12/32. Nah, jawaban yang sesuai bentuk pecahan senilai dari 3/8 adalah 12/32. Ada tuh jawabannya yang D. Nah, selanjutnya nomor 5.
Nomor 5 adalah soalnya bentuk pecahan desimal dari 12/15 adalah pilihan yang A 0,5, pilihan yang B 0,6, pilihan yang C 0,75, dan pilihan yang terakhir 0,8. Mari kita cek jawaban yang benar. Nah, diketahuinya dulu bentuk pecahan 12/15. Kemudian yang ditanyakan bentuk pecahan desimal. Untuk menyelesaikannya kita bagi nih. 12/15 sama artinya dengan 12 dibagi 15. Kita menggunakan pembagian berkurung atau pembagian bersusun. 12-nya kita taruh di dalam, 15-nya kita taruh di luar. Karena 12 lebih kecil daripada 15, artinya tidak bisa dibagi nih. Berarti di atasnya kita tulis 0, dan sebelahnya dari 12 kita tambahkan angka 0. Baru selanjutnya 120 kita bagi 15. Nah, perkalian 15 yang mendekati atau yang menghasilkan 120 adalah 8. 8 kita kalikan dengan 15, maka hasilnya 120. Kemudian kita kurangkan. Hasilnya 0. Jadi, bentuk pecahan desimal dari 12/15 adalah 0,8. Pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya kita bahas nomor 7. Nah, bilangan kelipatan 4 antara 30 dan 48 adalah, mari kita cek jawabannya. Kita ketahui dulu bahwa bilangan kelipatan 4 yang ditanyakan adalah bilangan kelipatan 4 antara 30 dan 48. Untuk menyelesaikannya, kita tuliskan dulu nih bilangan kelipatan 4. Bilangan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kita cari adalah bilangan kelipatan 4 antara 30 dan 48. Jadi kita lihat tuh, yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 48 bilangannya apa saja? Ya, bilangannya adalah 32, 36, 40, 44, dan 48. Jadi, jawaban yang sesuai adalah B. Soal selanjutnya, nomor 10. Nomor 10 soalnya faktor prima dari 56 adalah, kita cek ya jawabannya. Kita ketahui dulu faktor dari 56. Kemudian yang ditanyakan faktor prima dari 56. Untuk menyelesaikannya, kita cari dulu nih faktor dari 56-nya. Nah, faktor dari 56 adalah 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, dan 56. Nah, di sini anak-anak Ustazah masih ingat dengan bilangan prima? Bilangan prima itu kan dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian kita cari di sini faktor prima dari 56. Artinya bilangan prima apa saja yang berasal dari faktor dari 56. Hasilnya adalah 2 dan 7. Yang termasuk bilangan prima dari faktor 56 hanya ada 2 angka, yaitu 2 dan 7. Jadi, faktor prima dari 56 adalah 2 dan 7. Jawaban yang benar adalah C.
Oke, soal selanjutnya adalah nomor 12. Nomor 12 ini tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nomor 12 soalnya adalah KPK dari 8 dan 12 adalah pilihan yang A 96, pilihan yang B 72, pilihan yang C 48, dan yang D 24. Nah, anak-anak Ustazah jawabnya apa? Ayo, mari kita cek. Jawaban yang benar adalah, kita ketahui dulu bilangan kelipatan 8 dan 12. Yang ditanyakan KPK dari 8 dan 12. Untuk menyelesaikannya, kita cari dulu kelipatan bilangan 8, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 12, 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah 24 dan 48. Kelipatan persekutuan terkecil, karena yang kita cari adalah KPK, maka bilangan terkecil antara 24 dan 48 adalah 24. Jadi, KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Jawaban yang benar adalah D. Oke, soal selanjutnya nomor 13. Yang ditanyakan adalah EPB dari 36 dan 48 adalah, mari kita cek jawabannya. Kita ketahui faktor dari 36 dan 48. Yang ditanyakan EPB dari 36 dan 48. Untuk menyelesaikannya, kita cari dulu faktor dari 36. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Kemudian, faktor dari 48, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Selanjutnya, faktor persekutuan dari 36 dan 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena yang kita cari adalah EPB, maka faktor persekutuan terbesarnya dari 36 dan 48 adalah angka yang paling besar 12. Yap. Jadi, EPB dari 36 dan 48 adalah 12. Jawaban yang benar adalah B. Oke, soal yang terakhir nih. Soal cerita. Soalnya, Rido pergi ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Dan Rizky pergi ke perpustakaannya 4 hari sekali. Jika pada tanggal 10 September mereka pergi ke perpustakaan bersama-sama, maka mereka akan pergi ke perpustakaan bersama-sama lagi pada tanggal berapa? Mari kita bahas soal ini. Nah, diketahui kalau Rido pergi ke perpustakaan 3 hari sekali, sedangkan Rizky 4 hari sekali. Mereka bertemu pergi ke perpustakaan bersama-sama pada 10 September. Yang ditanyakan, kapan sih mereka akan pergi ke perpustakaan bersama-sama lagi? Nah, untuk menyelesaikannya, ini kita mencari KPK dari 3 dan 4. Kita cari dulu kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 atau bilangan yang sama adalah 12 dan 24. Kelipatan persekutuan terkecilnya atau bilangan yang paling kecilnya adalah 12. Karena mereka bertemu pada 10 September, maka Rido dan Rizky akan pergi ke perpustakaan bersama-sama lagi
adalah pada 10 September ditambahkan 12 hari. Jadi, Ridho dan Rizky akan ke perpustakaan lagi pada 22 September. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Oke. Ini tadi adalah pembahasan soal PTS untuk bagian pilihan ganda. Untuk video selanjutnya akan Ustazah lanjutkan pembahasan soal PTS bagian isian. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahaminya ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.